وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih segala yang ada di langit dan bumi kepada Allah, dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Kemarin ayah bunda kita sudah bicara tentang mengikuti sunatullah, maka semua urusan beres. Menentang sunatullah, maka itu nyari gara-gara. Dia nggak bakal nyaman, nggak bakal nikmat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasul, maka dia menang dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Sebaliknya tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, maka pasti susah hidupnya. Nah, ini termasuk juga orang-orang kafir dari kaum Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Nah, mereka milih kafir, mereka milih jalan selain jalan Allah dan Rasulnya, maka susah. PR pertama buat ayah bunda, ayat ini tidak akan dimengerti kecuali ayah bunda tahu konteksnya. Konteksnya PR pertama adalah Rasulullah SAW begitu masuk ke Madinah, Rasulullah SAW membuat piagam Madinah. Piagam yang berisi tentang perjanjian antara Rasulullah SAW, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Mereka akan menjadi komunitas bersama, mereka akan saling bahu-membahu untuk mempertahankan negeri Yasrib, mereka akan menjaga mentoleransi kebebasan beragama, pokoknya ada beberapa poin. Dan semuanya disepakati antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sudah datang sebelum Rasulullah SAW dan sudah lama, sejak zamannya keturunnya Nabi Harun. Nah, mereka datang ke Madinah, mereka sudah beranak pinak, tapi mereka minoritas. Mereka yang suka ngomporin. Suku Ansor, Aus dan Khazraj untuk terus berperang. Jadi emang dari dulu bawaannya provokator nih Yahudi. Dan begitu Islam datang, Aus dan Khazraj tiba-tiba jadi bersaudara. Dan kaum muslimin jumlahnya jadi banyak. Orang Madinah sendiri, kaum Ansor itu Aus dan Khazraj, kemudian Rasulullah dan kaum Muhajirin. Jadi jumlahnya banyak. Meski sudah mayoritas, tapi Rasulullah SAW jagain hak-haknya orang-orang Yahudi. Maka ya bunda, PR pertama, pahami bahwa Islam itu pasti membawa salam, membawa kedamaian. Jadi jangan tiba-tiba kok diusir nih orang Yahudi. Enggak. Jadi pahami dulu piagam Madinah, PR pertama. Yang kedua, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pelajari piagam Madinah terjadi tahun berapa Hijriah, dan ayat ini terjadi pada 8 Hijriah. 8 Hijriah itu maknanya sudah 8 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Dan kejadian ini, pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir, dilakukan setelah mereka berkhianat. Mereka ngebantu pasukannya Abu Sufyan dari Mekah yang jumlahnya lebih dari 10.000 untuk memberangus Madinah. Jadi Rasulullah dipukul dari luar, juga dari dalam oleh mereka, Bani Nadir.
Jadi mereka malah mengkhianati perjanjian. Dan ayah bunda tahu bahwa dalam kondisi orang hendak tuh berbulan-bulan bikin paritnya. Dan mereka tahu kalau perang menghadapi pasukan musuh yang segitu banyak, belum tentu menang. Kalau secara perhitungan, maka dibikinlah parit-parit. Dan alhamdulillah musuh Abu Sufyan dan pasukan Ahzab nggak bisa masuk ke Madinah. Tapi rupanya yang mengkhianati ini Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ini yang ngasih tahu strategi pintu-pintu yang bisa dimasuki ke Madinah. Supaya Rasulullah SAW dan pasukannya bisa dikalahkan. Jadi ini pengkhianatan ayah bunda. Kalau saja mereka tidak pernah berkhianat, maka tidak akan ada pengusiran. Dan Allah yang mengusir mereka. PR-nya dua. Satu adalah ayah bunda pelajari piagam Madinah. Supaya nggak goyang, nggak tahu. Jangan sampai termakan isu, apalagi orang Yahudi hebat sekali. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka yang bikin Board of Peace, BOP, tapi mereka nyerang juga tuh kemarin. Dan begitu mereka menyerang Gaza, menewaskan lebih dari 30 orang. Bunda tahu nggak serangan kemarin? Dan diem aja tuh Amerika, Israel, dan para anggota Board of Peace, termasuk Indonesia, pemerintahnya jadi bingung. Karena kerjasama sama Yahudi. Dan Yahudi begitu, jangankan manusia, jangankan Rasul, Allah aja dibohongin sama mereka berkali-kali. Jadi susah megang ucapan mereka. Kalau ketemu orang Yahudi sama ular, mana dulu yang dibunuh? Ya bunda. Nah jadi bingung tuh, mana dulu yang dibunuh? Yahudi apa ularnya? Boleh jadi kita bunuh ular untuk nyelamatin si Yahudi, begitu kita bunuh ularnya, Yahudinya teriak-teriak. Ini makhluk langka, hewan yang sudah di apa namanya, kita akhirnya dicaci, kita akhirnya disalahkan. Seperti mereka yang membunuh, mereka yang bilang kita teroris. Nauzubillah. Dah, jadi kenapa emosi gini pagi-pagi? Ya, Allah aja emosi sama orang Yahudi makanya diusir ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dialah Allah kata Allah yang sudah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ada kalimat kafaru. Jadi enggak semua ahli kitab itu salah. Ahli kitab itu masih banyak yang benar. Ahli kitab itu masih banyak yang menegakkan sholat. Ahli kitab itu masih banyak yang jujur. Wa min ahli kitab man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika wa minhum man inta'manhu bikintarin yu'addihi ilaika ma dumta alaihi qa'ima. Ada ahli kitab yang kalian titip 1 dinar dihianati. Tapi ada ahli kitab yang kalian titip harta yang banyak mereka jagain dengan amanah. Jadi Allah adil tuh memberitahukan ada ahli kitab yang amanah, ada yang nggak amanah. Nah ini ahli kitab Yahudi, Nasrani yang digarisbawahi sama Allah adalah orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Allah usir mereka min diyarihim dari rumah-rumah mereka di awalil hasyar pertama kali pengusiran. Jadi ini adalah indikasi dari Allah Subhanahu wa taala seperti mereka dulu terusir dari negeri mereka dari mana dari Palestina mereka kemudian pergi ke Mesir, dari Mesir ke Palestina mereka susah. Nah, terusir-usir ini juga dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah settle di Madinah, sudah tenang di Madinah bersama Rasul dan kaum muslimin. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Maka di awal hasyar ini pengusiran pertama kata Allah. Dan
dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dan nanti mereka pergi ke Khaybar dari Madinah, pergi ke Khaybar. Khaybar adalah jarak yang jauh dari Madinah, dan di Khaybar itu juga nanti bakal terusir lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hidupnya terusir. Kenapa? Karena pengkhianatan yang mereka lakukan nggak berhenti-berhenti. Ma dhanantum ayyakhruju, kalian mengira kaum muslimin bahwa mereka nggak bakal keluar dari rumah mereka. Kenapa? Karena ayah bunda, Yahudi sudah menguasai segala-gala di Madinah. Pasar mereka yang kuasai, ekonomi mereka yang kuasai, perkebunan mereka yang kuasai. Ingat nggak cerita tentang sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan? Masih ingat ayah bunda? Siapa yang punya? Yahudi yang punya. Jadi segala-gala semuanya sudah dikuasai. Oleh siapa? Oleh Yahudi. Kalian mengira mereka nggak bakal meninggalkan. Semua-muanya udah dikuasai. Tapi ayah bunda jangan khawatir. Ya, meskipun segala-gala sudah dikuasai oleh musuh, tapi kalau Allah beri pertolongan nanti bakal kejadian. Sama sekarang di kita. Ekonomi sudah dikuasai, politik sudah dikuasai, apalagi yang belum dikuasai? Media sosial dikuasai, media TV dikuasai, semua Yahudi kuasai. Jadi history will repeat itself. Sejarah itu kata para ahli bakal ngulang ceritanya. Itu aja. Kalau dulu semuanya dikuasai sama Yahudi, nah Allah Subhanahu wa taala bakal serang. Karenanya orang-orang beriman amat yakin mudah-mudahan Palestina merdeka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma dhanantum ayyakhruju, kalian tidak pernah menduga bahwa mereka bakal tinggalkan segala-gala. Wa dhannu annahum mani'atum musunum min Allah. Dan mereka begitu yakin bahwa pertahanan mereka adalah benteng-benteng mereka yang tidak bakal bisa ditembus oleh siapapun, termasuk Allah. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah serang mereka dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Nah, ini ayatnya belum kelar, tapi kita ambil pelajaran ayah bunda. Yang pertama, bahwa ketaatan sama Allah adalah kekuatan. Karena Allah Al-Aziz. Ketaatan pada Allah adalah kebijakan dan kebijaksanaan. Karena Allah adalah Al-Hakim. Nggak taat sama Allah, maka hidup nggak bakal bijak. Nggak taat sama Allah, maka pasti akan lemah. Itu yang pertama, pelajarannya. Dan yang kedua, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menyengsarakan. Jadi jangan sampai terusir. Bagaimana iblis begitu mulianya dulu, tapi begitu dia tidak taat sama Allah, terusir dari rahmat Allah, sengsara, hina. Bangsa Yahudi berkali-kali dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali. Terlahir dari manusia-manusia mulia, dari Ibrahim, dari Ishak, dari Yakub, dari Yusuf. Banyak sekali itu para nabi-nabi Bani Israel bantu saya, ayah bunda. Siapa lagi? Ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Maryam, ada Isa ibn Maryam. Banyak. Allah berikan kemuliaan yang banyak buat orang-orang Yahudi. Tapi mereka memilih jalan yang aneh. Jadi mereka memilih jalan yang aneh. Inni faddaltukum alal alamin. Disebut sama Allah dalam surah Al-Baqarah. Aku sudah memberikan keunggulan yang banyak kepada kalian dibanding semua bangsa di seluruh alam. Tapi mereka pilih jalan yang aneh. Sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun,
sampai di negeri yang dijanjikan. Udah begitu diajak perang oleh Musa alaihissalam, bukannya bantu Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innahuna itu. Engkau aja yang berangkat Musa sama Tuhanmu. Kita duduk aja di sini. Luar biasa ini orang Yahudi. Udah dibantu sama Allah, ngelihat mukjizatnya Musa belah laut. Ayah bunda barangkali kalau kita nyeberangi laut terbelah, mungkin seru banget kali kita semuanya. Sambil tasbih, sambil tahmid, sambil takbir. Dan bakal berjanji akan selalu di jalan Allah. Udah nyampe, udah selamat di negeri seberang. Nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Musa. Lucunya lagi, ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Musa pergi selama 40 hari. Mereka bikin apa? Bikin Tuhan baru dari lembu, anak sapi. Pokoknya aneh-aneh dah. Jadi mereka suka bikin yang aneh-aneh. Padahal nabi mereka banyak. Yang paling aneh lagi ayah bunda, nabi mereka dibunuh oleh tangan mereka sendiri berkali-kali. Jadi mereka membunuh nabi mereka. Pokoknya pengkhianatannya Masya Allah luar biasa. Jadi terusir, terhina. Mereka yang terusir dari rahmat Allah pasti hina. Yang ketiga, pelajaran buat kita ya bunda, yakin dengan pertolongan Allah, dengan iman kita, dengan husnuzon billah. Jadi jangan pernah putus asa gimana bisa menang kalau cuma ngelempar batu doang orang-orang Palestina sama Israel. Padahal hal yang sama kalau Allah ridho, batu itu sudah pernah mengalahkan Jalut dari tangan seorang Yahudi, Daud. Anak kecil pakai batu. Dan mereka ngerti kisah David and Goliath, Daud lawan Jalut. Ayo bunda nanti cari ayatnya. Bahwa Daud mengalahkan Jalut. Itu ada di ujung juz 2. Kisah Daud mengalahkan Jalut. Cuma pakai batu. Tapi bedanya ada ridho Allah di situ. Karena itu orang-orang beriman harus yakin dengan pertolongan Allah. Dari kalimat ma'zanantum ayyah ruju. Kalian tidak pernah menduga mereka bakal terusir. Maka kita orang beriman yakin dengan pertolongan Allah. Meski nggak punya senjata, meski tentaranya kurang, meski nggak ikut sama aliansi. Jadi sendirian doang. Tapi kalau bersama Allah, insya Allah kuat. Dan pertolongan Allah datangnya dari mana-mana. Min haitsu lam yahtasibu, yang kalian tidak pernah duga. Ini termasuk seperti rezeki min haitsu la yahtasib. Bunda pernah dengarkan ayat rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Kalimat yang hampir mirip. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga. Takwa pada Allah, Allah kasih jalan keluar. Bani Nadir itu bentengnya dahsyat, kokoh, tinggi, gede. Gimana cara menaklukkannya? Mudah bagi Allah. Nanti Allah kasih ilham, kasih jalan. Nanti ayah bunda pelajari bagaimana kaum muslimin menaklukkan benteng Bani Nadir. Seperti berbulan-bulan Muhammad Al-Fatih
menaklukkan benteng Konstantinopel. Nggak masuk akal bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Tapi Masya Allah, mau lewat jalur laut, mau lewat jalur darat, nggak bisa. Hingga akhirnya Allah kasih ilham kepada Muhammad Al-Fatih. Untuk apa? Pasukannya suruh ngangkut kapal-kapal mereka digotong untuk nyebrang ke laut yang seberang. Oh, itu kapal diangkut, gimana ceritanya itu? Digotong oleh tangan, tapi Allah kasih kekuatan. Allah kasih tahu caranya. Jadi ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa sama Allah, nanti Allah kasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan ada kalimat wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Mereka nggak ngeduga bakal diserang sama Allah dari jalan yang aneh, nggak masuk perhitungan mereka. Karenanya, ayah bunda itu pelajaran. Dan ayat ini sulit dipahami kalau kita tidak ngerti sejarah. Bagaimana sudah dibikin oleh Rasulullah piagam Madinah. Mereka melakukan pengkhianatan di tahun 8 Hijriah saat perang Khandaq. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk menyerang mereka, mengusir mereka. Dan alhamdulillah ya bunda, sekarang Madinah sudah bersih dari orang-orang kafir. Jadi termasuk negeri yang haram buat orang-orang kafir. Jadi kita masuk sana sudah tenang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan berziarah ke makam Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya ya bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.